warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya bersama dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, juga Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, dalam kunjungan kerja saya ke Bandung, itu melihat dulu namanya BLK Lembang, sekarang namanya Balai Pelatihan Kerja, Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat, BLPV Bandung Barat. Nah, jadi saya melihat tentang penyiapan tenaga kerja kita yang lebih terampil, dan memiliki daya saing, memiliki produktivitas tinggi, karena memang tenaga kerja kita kan banyak, tiap tahun juga bertambah, karena itu tidak mungkin dia dibiarkan untuk tidak diberikan bekal pelatihan, baik bekerja di tempat perusahaan, industri, ataupun juga berwira swasta. Nah, BLK ini menyelenggarakan itu dari ekosistemnya, dari mulai pelatihan, sertifikasi, di sini juga ada LSP-nya, kemudian juga penempatan. Maka di sini ada tadi saya lihat kios siap kerja. Jadi ada di situ informasi-informasi tentang pelatihan, tentang sertifikasi, bahkan juga tentang lowongan kerja untuk si pencari kerja maupun untuk si pemberi kerja. Selain bisa diakses melalui internet, melalui online, tapi bisa juga tadi saya lihat bisa berkonsultasi langsung bagi mereka yang tidak puas. Jadi ini semua saya kira akan terus kita kembangkan untuk lebih banyak lagi tenaga yang diperlukan. Dari berbagai dialog tadi, saya mendengar bahwa dari banyak pegiat perusahaan itu sangat terbantu dengan adanya mereka yang hasil alumni di pelatihan di sini, bahkan mereka menginginkan terus. Jadi tadi saya dengar ada perusahaan yang memerlukan 100 tenaga, tapi baru beberapa 16 berkali sekali pelatihan. Karena itu masih banyak, itu satu perusahaan, belum perusahaan lain. Artinya lowongan kerja itu sebenarnya menunggu, ya, tetapi tenaga kerja yang terampil yang diperlukan itu perlu disiapkan. Maka BLK seperti ini sekarang sudah ada berapa? 21. Jadi belum seluruh provinsi. Kita ingin seluruh provinsi ada BLK seperti ini, sehingga tenaga kerja kita bukan saja dia untuk kerja di tempat orang, tapi juga bisa membangun usaha sendiri, ya, seperti kalau pertanian. Saya juga kemarin melihat di Al-Ittifaq, dia juga di samping dia memproduksi, tapi juga dia bisa menjadi apteker, membeli, kemudian juga menjualkan. Ini ekosistem seperti itu ingin kita bangun di negara ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin Bu untuk tenaga kerja, silakan. Terima kasih Pak Wapres. Bapak Ibu semua, teman-teman media yang saya hormati. Salah satu di antara 21 BLK yang sudah melakukan transformasi adalah Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat yang dulu kita mengenalnya sebagai BLK Lembang. Di antara 9 lompatan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah melakukan transformasi BLK. Transformasi BLK itu dengan mengembangkan 5R. Satu, kita kembangkan, kita reformasi kelembagaannya, kemudian kita redesign pelatihannya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang ketiga kita melakukan
revitalisasi sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, kita membangun relationship, membangun kemitraan dengan stakeholder ketenagakerjaan. Salah satu di antara cara kita membangun relationship, kita membangun yang namanya forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri. Disinilah ketemu antara dunia industri dengan lembaga pelatihan. Kemudian yang keempat, kami melakukan rebranding. 5R tadi ini untuk mendukung transformasi BLK. Semua BLK-BLK yang sudah dikelola oleh pemerintah pusat sudah melakukan transformasi. Mohon dukungan dari Bapak Wapres agar transformasi ini juga bisa kita lakukan untuk BLK UPTD yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Salah satu bentuk reformasi, transformasi yang dilakukan BLK, saya kira kita bisa melihat di antaranya setiap BLK harus menyediakan kios siap kerja. Di kios inilah para pencari kerja bisa bertemu dengan pemberi kerja, pencari kerja untuk kepentingan dia meningkatkan kompetensinya atau kepentingannya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Ujungnya adalah kita ingin semua proses itu dilakukan dalam satu tarikan nafas. Pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan. Kita berharap dengan ini maka mismatch itu bisa kita hindari, terjadinya link and match sehingga terbangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik lagi. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pak Wakil Gubernur, cukup ada harapan. Saya kira itu ya. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Izin bertanya Pak, masih terkait BLK ini Pak. Kan kita tahu juga yang terpenting adalah lapangan pekerjaan itu sendiri Pak atau kebutuhan industri Pak. Nah apa sih Pak upaya pemerintah untuk memastikan jumlah lapangan kerja itu sendiri bisa lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja yang siap kerja ini Pak? Ya, saya kira pemerintah akan menumbuhkan upaya untuk pemulihan ekonomi. Itu sudah dilakukan sehingga pemulihan ekonomi ini berkembang. Ya, jadi tapi mungkin yang dibutuhkan tenaga kerjanya tidak lagi seperti tenaga kerja yang kemarin. Ya, sebelum pandemi. Pertama dia harus mengerti soal digitalisasi tenaga kerja, bahkan pertanian pun juga digitalisasi pertanian. Kemudian juga memiliki keterampilan ya sesuai dengan pasar. Jadi di satu sisi kita menumbuhkan dunia usaha, perkembangan ekonomi, tapi juga tenaga kerjanya jangan sampai nanti justru tidak terserap karena tidak memiliki keterampilan. Oleh karena itu ini dua tantangan itu yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira BLK kemudian menjadi tempatnya untuk menyiapkan tenaga kerja. Menyambung pertanyaan sebelumnya, saya Farida dari MNC. Saat ini pandemi COVID sudah menunjukkan perbaikan ya Pak. Kemudian sejumlah sektor ekonomi juga mulai pulih. Ya. Ada himbauan untuk pengusaha menjelang Ramadan, terutama pembayaran THR. Mengingat sebelumnya pembayaran THR ada yang nggak full ya Pak, gitu. Ya, saya sih berharap supaya sekarang kan sudah suasananya sudah lebih kondisinya lebih baik lagi. Saya harap para pengusaha itu melakukan kewajibannya untuk membayar THR ya. Mungkin Ibu tenaga kerja ini yang sudah menyiapkan itu. Terima kasih. Saya kira THR itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, hak yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Kalau tahun 2020 dan 2021 karena kondisi pandemi COVID-19 waktu itu kita bersepakat bahwa pembayaran THR itu bisa diberikan sampai bulan Desember akhir tahun. Nah, saya kira seiring dengan perkembangan ekonomi yang sudah semakin membaik, kondisi COVID juga alhamdulillah juga sudah bisa kita atasi dengan baik. Saya kira ketentuan itu tentu akan dikembalikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, saya kira
kita harap para pengusaha jangan berusaha untuk menunda lagi ya, barangkali itu. Ya, Assalamualaikum Pak Wapres, izin saya Intan dari merdeka.com. Saya mau menanyakan terkait hal lain, terkait polemik penundaan pemilu 2024 Pak. Menurut Pak Wapres, seperti apa? Apakah Pak Wapres setuju dengan adanya penundaan pemilu 2024? Begini saya kira, mandat yang diberikan pada Pak Presiden dengan saya itu kan sampai 2024. Jadi kami hanya berpikir sampai 2024. Tidak ada pikiran-pikiran lain. Jadi urusan lain itu bukan wilayah kami, bukan itu wacana-wacana yang berkembang. Jadi kami fokus menjalankan tugas, mempercepat upaya-upaya pemulihan sampai dengan tahun 2024. Saya kira itu.